Apa lagi? Maaf, simek terhadap tak boleh lagi. Ya, apapun bentuk pakaian yang berjahit tidak boleh lagi. Cuma 2 kain ihram ini aja yang boleh. Ya, cuma 2 kain ihram aja. Selebihnya tidak boleh. Bapak-bapaknya pakai lobe. Ya, itu nanti lobenya dicabut, masukkannya ke tas. Ya Pak ya, nggak usah pakai lobe. Supaya ada lupa, pakai lobe lupa, jangan masukkan ke tas umroh delegasi. Supaya tidak ada kata-kata lupa usah dipakai, supaya aman ya. Apalagi yang ketiga, pakai wangian, parfum. Ya, tidak boleh. Ini kita supaya aman. Kalau bisa, bos sudah orang. Nanti yang umroh kita beli parfum aja sana. Ya, parfumnya makan-makan bisa. Harganya juga. Ya, memang kita tidak mengucapkan kalimat yang tidak baik, tapi wajah kita menunjukkan ya kita itu geram, tidak sekang, nggak usah juga, santai ya. Latih diri kita untuk bersabar di saat itu. Ya, sebenarnya sabar ini di saat apapun, tapi ketika kita berihram memang harus betul-betul sabar. Ya, karena membahayakan umroh kita kalau kita tidak sabar, bahkan bisa membatalkan umroh. Apalagi kalau kita terucap oleh kita kata-kata yang tidak baik, yang sifatnya memaki, mencaci, ya, ini bisa membatalkan umroh itu. Kemudian Bapak Ibu, yang ke-8, memotong tumbuh-tumbuhan tanah haram atau mengganggu binatang-binatang buruan. Nah ini juga, apa aja jenis tumbuhan yang ada di tanah suci jangan diganggu. Ada bunga, bisa cabut. Ini cantiknya bunga mawar ini dipetik sama dia, nggak boleh. Ya, apapun bentuk tumbuhannya, ada pohon kurma, ya, misalnya. Banyak yang sudah membuktikan. Nah, giliran kita nanti yang membuktikan, insyaallah. Nah, begitu Bapak Ibu mengucapkan Bismillah ya Allahu Akbar. Saya dengan berasal Bismillah Allahu Akbar. Setelah itu mulailah berdoa. Apa sih? Yang nggak hafal doa-doa yang makhur dari Nabi ke bahasa Arab, ucapkan doa dalam bahasa Indonesia. Ucapkan dalam bahasa Indonesia. Ya, sepuasnya. Ya, tumpahkan di sini keluh kesah yang pernah dialami di Indonesia. Allah, suami kuasa kemana ya? Sisi marah. Bapak di pulau-pulau kita harus mulai. Yang biasanya sedikit marah, sekarang sedikit kasih hadiah. Ya Pak ya? Ya biasanya Bapak sebelum Allah sedikit mau marah gitu. Setelah pulang Allah sedikit mau kasih hadiah dari istri. Nah itu Pak, tandanya umroh kita diterima sama Allah itu semakin baik kita. Kedepannya kita semakin baik. Nah, maka bukanlah apa ini Bapak Ibu dengan membaca doa apa saja yang ringan dan yang kita butuhkan. Doa minta dilunasi hutangnya, doa untuk langgeng keluarganya, doa untuk sukses dunia akhiratnya, doa agar anak-anak dijaga oleh Allah, agar anak-anak menjadi anak yang saleh. Apa saja bukan. Tapi jangan lupa yang nomor 1, mintalah doa masuk surga. Ini dunia teriak surga lupa ya udah habis awak pusat saya mau balik ke bawah. Tidak boleh lagi awak pusat dari teman, tidak boleh lagi. Ya baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, berapa kali tadi kita mengingat kata 7 kali. Ada yang bertanya begini, yang masih muda-muda, Ustaz, saya kuat. Pokoknya nanti santawak, kalau orang 7 saya 10, boleh? Tidak boleh. Karena sunnahnya yang sesuai dengan cara Nabi adalah 7 kali. Ya, Bu ya.
masih banyak tenaga kita tetap wudhu lagi. Ya, baik. Setelah selesai kita tawaf, ada 2 sunnah yang harus kita lakukan, ya, yang juga dilakukan. Yang pertama, sunnah yang pertama, sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu bukan kuburan Nabi Ibrahim, tapi apa? Bekas telapak kaki Nabi Ibrahim saat merenovasi Ka'bah. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau bisa kita mendekat melihat kaki Nabi Ibrahim bisa kita lakukan. Tapi kalau tidak bisa jalannya alami, itu terpisah ya. Baik. Kemudian sunnah yang kedua yaitu minum air zam-zam. Nabi SAW selesai sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim, beliau minum air zam-zam. Dalam hadis itu dalam riwayat disebutkan Nabi SAW meminumnya sampai dia puas, hatta yang tawiyah. Dalam hadis itu sampai Nabi SAW puas minum. Berarti banyak minumnya. Kemudian Nabi SAW mengambil air zam-zam itu, mengatakan telapak tangannya, kemudian dia membasuhkannya di kepala. Dia basuhkan air zam-zam itu. Kenapa? Karena air zam-zam itu air yang berkah. Kita boleh mengambil keberkahan dari sesuatu yang memang ditentukan oleh syariat kita sebagai sesuatu yang berkah. Contohnya apa? Ini ada asam, batu hitamnya. Cuma kita diperintahkan oleh agama mengambil berkah dari batu. Boleh kita menciumnya kalau mampu, boleh kita menyentuh mereka kalau mampu, kalau tidak mampu boleh kita berisyarat. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau adalah batu biasa, seandainya Nabi tidak mencium, maka tidak akan aku cium. Seandainya Nabi tidak mencium, kata Umar, dia ngomong kepada Rasul, kamu batu biasa. Seandainya aku tidak melihat Nabi mencium, maka aku tidak akan pernah mencium. Tapi karena Nabi menciumnya, kita bilang sekarang aku mencium, cium. Kalau tidak mampu, ya. Baik. Begitu juga dengan air zam-zam. Air zam-zam itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Ma'u zam-zam lima syu'ibala." Air zam-zam itu barokah sesuai dia diminum untuk apa saja yang kita inginkan. Kalau kita minum zam-zam, kita berdoa, ya Allah mudahkanlah rezeki kami, maka Allah akan berdoa. Itulah keberkahan air zam-zam. Ibu-ibu, kalau bisa di sana nanti perbanyak minum zam-zam. Ya, ibu pergi masjid, bawa aja botol aqua kecil itu, taruh di tas yang kosong. Nanti pulang dari masjid ambil itu aja supaya minum di hotel. Ya, di jalan-jalan yang masjid juga ada, di masjid itu ada kok azam itu ada. Ambil, karena air itu air yang berkah. Boleh kita ambil berkah dari air zam-zam. Baik. Setelah kita minum zam-zam, selesai dari minum zam-zam, biasanya pembimbing memberikan waktu 10 sampai 15 menit untuk istirahat. Duduk di belakang Ka'bah untuk istirahat sambil kita berdoa. Karena sebentar lagi Ka'bah akan ditinggalkan, tidak kelihatan lagi. Karena kita pergi menuju sa'i. Ka'bah nggak kelihatan lagi. Ya kita akan berpisah 10 menit atau 15 menit kita duduk. Ya, wassalam ala Ka'bah, berdoa Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, ya, sambil menghadap kepada Ka'bah, minta apa saja. Dalam kali 10 menit sampai 15 menit. Kemudian jadi pembimbing akan mengarahkan kita menuju sa'i, yang menuju tempat sa'i. Sofa, bukit, Allah. Nah, kalau ibu yang mau menjaga, selesai dari rukun yang berapa ini? Rukun yang kedua. Sebelum kita sa'i, saya minta bapak-bapak berdiri dulu. Semuanya bapak-bapak.
Bisa, sudah. Oke, oke, terus yang ada sejajar, Bismillahirrahmanirrahim kan? Terus. Oke, jalan terus, bukan di atas sambil kita baca doa. Siapkan doanya, Pak. Ya. Kalau bisa, tulis buku, jangan lupa. Apa saja yang mau diminta, tidak apa-apa, Bu. Minta tulis di. Ya. Jadi terus bukan di terus kita sampai nanti kita bertemu dengan rukun yamani. Satu sudut sebelum sudut Hajar Aswad. Nah, ketika saya sejajar, saya membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa sejajar dulu. Terus ya, terus masih keluar terus. Sambil jalan, karena kita lebar ya, kita jalan lagi kita pertemuan. Yang sejajar dengan rukun yamani, Rabbana atina ya, Rabbana atina, jangan lupa. Terus berdoa, agak menjauh, biar panjang, agak menjauh Pak. Belum sejajar, belum. Saya sejajar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh diulang sampai kita ketemu dengan Hajar Aswad. Ulang terus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillah, Allahu akbar. Oke, baik, silakan duduk. Lakukan itu berapa kali, Pak? Sudah, siap. Duduk, Pak. Ibu. Semangat. Oke. Duduk di sini. Kita praktek tawaf. Ibu-ibu, yang sudah sejajar dengan Hajar Aswad baru saya. Ibu belum, Mbak? Jadi yang ngomong Bismillahirrahmanirrahim baru saya yang boleh. Ibu-ibu jangan. Begitu ibu sejajar, lihat ke sana. Kalau tidak terlihat di sana, nanti di sebelah kanan ada lampu hijau. Tanda kita sejajar dengan Hajar Aswad. Ya kalau nggak bisa terlihat, karena kan ramai yang musuhnya itu kan, Bu ya. Jadi aja ke arah lampu hijau di atas. Ketika kita sejajar, maka Bismillah, Allahu Akbar. Jalan pelan. Ayo, praktekkan. Ayo. Sejajar. Bismillah, angkat tangannya, sejajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Ketika sejajar karena Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim ketika sejajar. Jangan sampai mengganggu orang lain yang berdoa. Kita boleh berdoa, tapi jangan sampai doa kita ini saking kerasnya mengganggu orang. Bisa dipahami, Bu ya? Nanti ibu akan lihat di orang Indonesia yang selawatan bareng. Yang mudah duduk sebelah hari ini. Kemudian dimasukkan dulu. Dulu dari atas ke bawah. Terus beri belum satu. Terus. Oke. Atas saja. Tuan Putri ini ada di YouTube, ya. Bagi bapak yang mau lihat Facebook dengan cara yang berbeda atau terbiasa dengan cara yang biasa yang bebas. Yang ini ditekankan saat menggunakan ihram dan tidak ingin tawaf, maka laki-laki wajib membuka bahu sebelah kanan. Bahu sebelah kanannya harus dibuka.
Ini kondisi kalau